ngambil keringat Nabi Muhammad buat dijadiin uangan di pernikahan. Ini khusus buat Nabi, Bu, jangan dipraktekin sama suami. Ya Allah, Ibu ya. Jadi memang Nabi memang seindah itu. Nabi bilang sama sahabatnya, jadi hidupku tuh baik untuk kalian sahabat. Iya jelas ya Rasul, tapi kami nggak paham gimana maksudnya. Wafatku baik juga untuk kami. Kemudian katanya Nabi, kalau saya wafat itu tu'radu alayya a'malakum, amalan-amalan kalian akan dilaporkan kepadaku, akan disampaikan kepadaku. In wajadtu khairan hamidullah, kalau yang aku dapati amalan kalian amalan yang baik, maka aku langsung berterima kasih kepada Allah. Senang Nabi Muhammad SAW kalau kita lagi taat, Bu. Kita lagi sholat, Nabinya senang. Kita lagi duduk ngaji, Nabinya senang. Duduk baca sejarahnya Nabi, di kitab maulid, Nabinya senang. Tapi masalahnya amalan kita kan nggak selalu baik ya. Sekarang sih alhamdulillah. Nanti kalau keluar astagfirullah. Enggak, yang di sini insyaallah soleha semuanya. Mudah-mudahan ya. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, in wajadtu khairan hamidullah, kalau yang aku dapati amalan kalian adalah amalan yang baik, maka aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu ghaira dzalika, tapi kalau yang aku dapati amalan yang tidak baik, didapati umatnya lagi melakukan yang dilarang oleh Allah, lagi berbicara yang dilarang oleh Allah, lagi bermaksiat kepada Allah, maka katanya Nabi Muhammad SAW, istaghfirullah, aku lantas akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Dilaporin amalan kita pun malunya kita luar biasa, Bu, kalau yang dilaporin yang jelek-jelek terus. Ibu misal punya anak, anaknya di perantauan, jarang kontak, tapi ada orang yang datang yang habis ketemu anak ibu, terus dia bilang, Bu, anaknya Masya Allah, sukses, anak baik. Senang apa kabar? Biar kata belum ketemu juga udah girang gitu kan. Nah beda halnya kalau misalnya yang disampaikan kabar yang gak bagus, Bu, anaknya bisa mampus, udah sedih itu hatinya, Bu. Nabi Muhammad lebih menyayangi kita, lebih daripada kita menyayangi anak kita sendiri. Nabi Muhammad tuh sayang loh umatnya. Nabi ketika mau wafat emang dikira yang diingat siapa? Sayyidah Fatimah aja? Enggak, yang diingat kita, Bu, umatnya. Yang disayang tuh kita, berasa kalau kita sayang sama Nabi. Kalau kita belum berasa, berarti kita belum banyak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah tiba-tiba doain sama Nabi, Bu, Nabi itu orang yang paling banyak menyenangkan hati orang lain. Beliau pandai menjaga perasaan orang lain, nggak mau ngomong yang nggak enak. Jadi kalau kita masih suka nyeplos ngomong yang nggak enak, itu kita masih belum sejalan dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Ajarannya Nabi Muhammad tuh kalau ngomong yang enak, ngomong yang nyenengin, Bu. Kalau kita tahu ada orang nggak nyaman dengan satu omongan, jangan diomongin. Itu akhlak Nabi Muhammad. Nabi itu yang keluar pujian, ucapan yang enak, ungkapan yang nyenengin, doa tuh Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika Nabi bilang ke Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah, Nabi angkat tangan doa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah yang terdahulu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, ampunin semuanya ya Allah. Sayyidah Aisyah itu diriwayatkan senang sama doanya Nabi tersebut, GR sampai pipinya itu kemerahan. Merah yang natural, Bu, bukan pakai baskom.
Coba deh bayangin. Sayyidah Aisyah dapat doa dari Nabi ya. Ibu dapat doa dari suaminya. GR juga apa GR-nya kalau dikasih perhiasan aja. Pilih mana? Doa apa dikasih duit? Doa ini Doa sambil transfer gitu ya. Nabi Muhammad SAW doain Sayyidah Aisyah kesenangan GR, padahal yang didoain tentang apa? Dosa apa Sayyidah Aisyah? Tapi orang justru yang bikin dosanya dia bakal berasa dosanya banyak. Orang yang banyak dosa yang suka merasa dosanya dikit. Kalau lagi dosanya udah banyak kadang merasa ahli surga. Kalau orang beneran soleh dia bakal merasa dosanya banyak, walaupun sebenarnya dosanya nggak seberapa. Orang-orang soleh itu kadang dosa kecil aja udah bikin gelisah tuh. Bangun sholat dikit gitu ya, belum keluar waktu tuh. Kalau orang yang beneran soleh dia gelisah hatinya. Astagfirullah, bangunnya rada telat gitu ya. Tapi kalau tercabut kesolehan dari dirinya, bahkan udah keluar waktu pun dia santai-santai aja. Ada kerjaan nanggung, tar aja deh sholatnya gabung aja. Tuh ngaji, bagaimana itu ya, gabung-gabung sholat bukan musafir. Makanya harus diperhatikan. Nah, Sayyidah Aisyah ketika dapat doa itu dari Nabi langsung senang. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat Sayyidah Aisyah dalam keadaan tersenyum, girang gitu ya. Nabi itu nanya, kamu senang Aisyah atas doaku tadi? Ya senang ya Rasul. Siapa yang gak senang didoain sama Nabi? Doa yang tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Nabi terus bilang, ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya aku berdoa dengan doa yang sama di setiap malam-malamku untuk umatku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku yang terdahulu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku. Yang bikin dosa siapa? Yang mintain ampun siapa? Makanya kita yang bikin dosa, Bu, jangan pernah kita lupa dalam sehari untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali kita istighfar? Jangan sampai istighfar kita cuma habis sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu cuma sedang ya, pikir habis sholat tanpa merasa. Ya, astagfirullah, ya Allah, ampuni kekurangan saya sebagai seorang hamba-Mu yang baik, masih banyak, masih jauh dari kata solehah. Tolong ampuni ya Allah. Sholat kadang masih sekedar zahirnya aja yang sholat, badan yang sholat, pikiran dan hatinya kemana-mana. Khusyuk masih susah. Tapi kalau buat urusan-urusan duniawi, kenapa kok kayaknya semangat benar nanya? Kita masih banyak kurangnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, minta ampun sama Allah. Nabi Muhammad SAW, ini kalau kita bicara tentang Nabi, menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tentunya dari sebelum masuk bulan Rabiul Awal, pupuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat. Kita harus punya wirid rutin baca sholawat, gitu ya, sehari berapa kali? Tergantung Bu, boleh berapa aja. Pernah ada satu orang sahabat nanya ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni ukhtiru min sholati alaika fakam aj'alu laka min sholati. Ya Rasul, saya itu senang hobi bersolawat kepadamu, maka berapa dari bersolawat kepadamu dalam sehari
sholawat untuk enak dulu. Kita kira-kira hobinya apa nih ibu yang di sini nih? Ada yang hobinya masak, tapi kan masakin suami anak betul masih bagus daripada yang hobinya ngomel, rumpi. Nah itu bahaya. Masakan itu ada rumpi. Bahkan tidur lebih baik. Ini daripada saya rumpi akhirnya bikin dosa. Mendingan apa? Tidur. Gitu ya. Atau kerjakan hal-hal yang mubah masih lebih baik daripada kita kerjain dosa. Mau sampai kapan Bu kita tumpuk dosa demi dosa kita selalu lakukan. Bahkan seringkali kita lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan? Kita nggak pernah tahu umur. Jangan ketakutan kalau ngerjain dosa. Hati-hati Bu, dosa apapun itu, dosa apapun itu. Yang masih ngerasa susah buat jaga dari dosa lisan, saya sarankan mulai sekarang lebih dijaga lagi. Yang susah karena lisan sih diam, hatinya berbicara. Bawaannya suudzon, bawaannya hasud, bawaannya ngerasa diri lebih baik, penyakit hati masih banyak mulai sekarang. Coba belajar untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut. Coba cek lagi ini kira-kira dosa apa yang masih rutin kita lakukan. Masing-masing lebih tahu dirinya masing-masing. Saya nggak tahu ibu itu dosanya apa. Saya tahunya dosa saya apa. Tapi masing-masing dari kita tidak keluar dari tempat ini melainkan meniatkan, ya Allah, mudah-mudahan sekeluarnya kita dari tempat ini, di tempat ini kita udah bersih dari dosa, ya Allah, mudah-mudahan menjadi taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat, keluar nggak bisa bikin dosa lagi, ya Allah. Ibu yakin nggak Bu, sesuatu kalau kita usahakan insya Allah pasti akan berhasil. Pun ibu pengennya surga, ibu pengennya ridho Allah, kalau ibu serius sungguh-sungguh pasti akan berhasil insya Allah. Cuma kan kadang begitu, godaannya banyak, setannya kuat, tapi nggak kuat Bu. Emang kita tuh punya musuh yang apa? Gak bakal ngelewatin satu peluang pun buat godain kita Bu. Memang bahkan itu janjinya setan kepada Allah Subhanahu wa taala akan gangguin anak keturunan Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai yaumul kiamah, gak bakal lepas daripada godaan setan. Itu janjinya setan. Tapi masalahnya orang yang belajar sama orang yang gak belajar ngadepin setan lebih gampang orang yang belajar. Dia lebih tahu, oh ini saya lagi diganggu, oh saya mestinya gini nih. Kalau orang belajar kan enak. Dan orang kalau belajar itu, belajar ilmu agama maksudnya, dia akan lebih sulit diganggu sama setan. Pernah diriwayatkan di dalam satu tempat gitu ya, ada satu orang yang sholat. Kemudian setan itu masuk ke tempat tersebut untuk gangguin orang yang lagi sholat. Jadi ibu tahu lah ya, kalau lagi sholat atau lupa rakaat. Kerjaannya siapa tuh yang gangguin? Jadi ini setan mau masuk buat gangguin orang yang lagi sholat. Ya. Kemudian diriwayatkan setan itu nggak bisa masuk ke tempat itu. Kenapa? Karena ada satu orang yang berilmu lagi tidur. Dikatakan nafasnya orang yang berilmu tersebut membakar setan yang akan mengganggu orang yang hanya beribadah tanpa didasari ilmu. Makanya saya sarankan ibu sekalian, jangan pernah berhenti belajar. Mau punya kesibukan kayak apapun, jangan pernah nggak punya waktu buat menuntut ilmu agama. Kita perlu buat bekal kita menuju akhirat. Pun kalau misalnya udah
nih kayaknya siang-siang habis makan siang gitu ya, dapat tempat pojokan. Akhirnya pertama dengerin serius, lama-lama kok kayak didongengin ya. Ulas gitu. Itu kalau kayak gitu gimana, habis nggak kuat misal gitu ya. Itu biasanya kalau nahan ngantuk, kalau lagi ada urusan ngapain? Minum kopi ya, minum kopi sebelum jalan. Gitu ya. Tapi saya tetap menghargai orang yang walaupun ngantuk-ngantuk tetap datang ke majelis. Bu, ya Allah masuk surga semuanya. Niatnya karena Allah. Gitu ya. Nah, kembali lagi kita menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW tadi dengan bersolawat. Nah, satu orang sahabat ini hobi bersolawat kepada Nabi. Kemudian nanya sama Nabi, berapa kali saya boleh bersolawat dalam sehari semalam? Nabi bilang, terserah berapapun boleh. Kalau sepertiga dari hari saya, berarti 8 jam sehari. Luar biasa ya. Kok tahan sih 8 jam baca sholat, gak hobi itu? Orang kalau hobinya masak berjam-jam di dapur juga gak berasa. Atau orang yang hobinya shopping. Jual hasilnya kalau shopping kemana dong? Oh, Tanah Abang juga? Masuk dari baru buka, kemarin tutup. Itu kalau buat orang yang gak biasa shopping, kuat sih. Kan gitu ya? Aku gak ngerasain sih. Kalau udah hobi malah atau kadang mager mau belanja di Tanah Abang, belanjanya online. Ada petang tuh melihat sampai baterai handphone habis. Ya, kenapa? Hobi. Orang kalau hobi itu nggak berasa waktu, biar kata lama nggak berasa. Ini seindah-indah hobi bersolawat kepada Nabi. Nabi dia bilang 8 jam sehari cukup dari Rasul. Kata Nabi, masyita, boleh terserah, tapi kalau kau tambahin lagi maka kebaikan akan kembali kepada dirimu sendiri. Masih boleh tambahin setengah dari hari saya ya Rasul. Saya pakai buat bersolawat kepadamu, boleh katanya Nabi, tapi kalau ditambahin lagi maka kebaikan akan kembali kepada dirimu. Kalau gitu 1 hari deh ya Rasul, sepanjang hari. Gak pernah luput nama Nabi dari dirinya, gak pernah luput dari bersolawat kepadanya. Bu, mulia banget ya. Kok bisa ya ada orang yang kayak begitu? Dikala orang banyak yang hobinya maksiat, masih dalam keadaan lalai, masih semangat-semangat kerjain dosa, kadang gak lihat umur. Kalau ngaca sih sudah mulai kelihatan teguran-teguran dari Allah. Wajah yang tadinya kencang kan? Rambut yang tadinya hitam yang mulai ada aja keluhannya, tak pinggang, tak kaki, mati, sebulan, tak kakinya lipat kanan. Ibu ya, insya Allah sehat semua. Mulia orang yang punya kebiasaan selalu menghadirkan nama Nabi dari dunia, selalu bersama Nabi. Tahu gak? Di Al-Quran pun disebutkan, wama kunna mu'adzibahum wa anta fihim. Allah itu tidak akan pernah mengazab suatu kaum di mana ada Nabi Muhammad di dalamnya. Makanya lihat, orang yang gak beriman di zaman nabi-nabi terdahulu, banyak yang kemudian langsung turun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang gak beriman di zaman Nabi banyak apa enggak, Bu? Nabi pernah rasain yang paling batu, Nabi pernah rasain dikata-katain, difitnah, ditaruh kotoran ontak di punggung beliau. Nabi pernah rasain itu semua. Tapi apakah Allah SWT kemudian langsung mengazab mereka? Di tengah-tengahnya ada Nabi. Nabi Allah SWT tidak akan pernah menurunkan azab. Makanya kalau kita bisa selalu menghadirkan Nabi di hati kita,
Kita selalu bisa menghadirkan Nabi di rumah kita. Di rumah kita selalu yang kita kerjakan, kita, keluarga kita, semua yang diridhoi oleh Rasulullah, percaya insya Allah diri kita aman, rumah kita aman. Amin. Gak ada insya Allah yang gak enak, yang gak senang, gitu ya. Nah kemudian katanya Nabi Muhammad SAW ketika sahabat itu bilang, kalau gitu saya sholawatan sepanjang hari deh ya Rasul. Nabi bilang, idan tukfahamu wa ganggu. Kalau kamu bisa selalu menghadirkan diriku dalam keseharianmu, maka tukfahamu akan hilang darimu segala kesumpahan. Gak bisa sumpah, gak bisa sedih. Insya Allah hatinya lapang, hatinya tenang. Berarti tahu ya, yang suka galau berarti kurang apa bu? Kurang sholawat. Yang kadang suka ngomel-ngomel, gimana ibu-ibu yang hobinya ngomel? Jangan angkat tangan. Bawaannya panas, bawa tegangan tinggi. Nah, ya. Ibu butuh ketenangan, bukan dengan obat penenang, enggak bu. Cukup bawaannya emosi dulu ya. Kayaknya saya perlu ke psikiater ya. Gangguan kejiwaan. Gitu ya. Enggak bu, ibu coba banyakin sholawat. Ibu sambilan masak, sambil baca atau setel sholawat. Kalau yang disetel lagu dangdut, ya bu ya. Nah ini tukfahamu akan hilang darimu segala kesumpahan. Dan penyebab-penyebab sumpah insya Allah dia tiadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sumpah biasanya urusan apa bu? Saya senang kejujuran. Yang paling bikin buyang ya bu ya. Berarti insya Allah kalau rajin sholawatnya duitnya ada terus. Amin. Semakin berkencang. Masya Allah, Masya Allah. Iya bu. Dihilangkan kesumpahan, berarti kan memang penyebab kesumpahannya juga ditanggung sama Allah. Gitu kan, yang penting ibu banyak-banyakin sholawat aja. Apalagi sholawatnya juga didasari cinta kepada Nabi, didasari semangat buat ngerjain sunnah Nabi. Bu, jangan dulu kita bersolawat minumnya bertangan kiri. Ini serius ya. Baca sholawat rajin, minumnya tangan kiri, minumnya sambil jalan. Sambil jalan, sambil makan. Kadang sih kalau lagi di rumah, enggak, lagi kondangan. Iya, kondangan di sini nggak jadi kursi. Di gedung nggak ada kursi.